Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahadi dengan NIM 2103200021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembenihan dari tanaman kelapa sawit. Adapun video ini saya buat yaitu demi memenuhi tugas dari mata kuliah agribisnis perkebunan. Oke, kita mulai aja. Kelapa sawit atau yang biasa kita kenal dengan kelapa sawit atau yang biasa kita kenal dengan nama Latin Aloes guinensis Jack itu merupakan tanaman perkebunan yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Minyak sawit yang dihasilkan dari buah kelapa sawit tentunya memiliki beragam kegunaan, mulai dari bahan baku makanan, kosmetik, hingga bahan bakar biodiesel. Kegunaan oleh karena itu, pembenihan tanaman kelapa sawit itu menjadi langkah awal yang krusial dalam membangun perkebunan sawit yang produktif dan berkelanjutan. Yang pertama sekali kita harus mengetahui mengenai klasifikasi dari tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya itu sama, Magnoliophysidae, ordo yaitu Arecales, famili juga Arecaceae, genus Elaeis, dan spesiesnya Elaeis guinensis Jack, serta beberapa morfologi dari tanaman kelapa sawit ini. Yang pertama itu ada akar. Sistem dari perakaran kelapa sawit adalah serabut dengan akar utama yang pendek dan banyak akar lateral yang menyebar luas. Akar berfungsi menyerap air dan unsur hara dari tanah. Akar juga berperan gitu dalam menstabilkan tanaman agar tidak mudah roboh. Selanjutnya kita masuk ke batang. Batang dari kelapa sawit itu bercabang dan berbentuk silinder gitu. Dan batangnya itu tentunya juga berfungsi sebagai penyangga dan tempat tumbuhnya daun, serta batang kelapa sawit itu dapat mencapai tinggi sekitar 20 meter atau lebih. Adapun daun kelapa sawit daun kelapa sawit ini dia berbentuk menyirip dan tersusun spiral pada batang, dan daun ini juga berfungsi sebagai tempat dari fotosintesis untuk menghasilkan yang namanya sumber makanan dari yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan tentunya daun kelapa sawit ini dapat mencapai panjang sekitar 4 sampai 6 meter begitu. Dan adapun bunga dari kelapa sawit itu
merupakan tanaman berumah satu, artinya bunga jantan dan betina itu terdapat pada satu pohon begitu. Dan bunga jantan dan betina itu tumbuh pada tandan yang berbeda. Serta bunga jantan itu berbentuk ramping dan berwarna kuning, sedangkan untuk bunga betinanya itu berbentuk bulat dan berwarna merah. Selanjutnya ada buah kelapa sawit. Kalau untuk buah kelapa sawit itu tentunya dia itu berbentuk bulat dan berwarna merah kehitaman, atau saat ia matang begitu. Dan buahnya itu tersusun dalam tandan yang berisi puluhan hingga ratusan buah, serta buah kelapa sawitnya itu mengandung daging buah atau mesokarp yang kaya akan minyak sawit. Selanjutnya kita masuk ke dalam fisiologi dari tanaman kelapa sawit. Yang pertama, kita masuk ke dalam bagian fotosintesis begitu. Kelapa sawit itu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dari sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Dan proses dari fotosintesis ini terjadi di daun yang tentunya mengandung klorofil gitu. Selanjutnya itu ada transpirasi. Transpirasi itu dia kelapa sawit melepaskan uap air melalui stomata pada daun. Dan transpirasi itu membantu mengatur suhu tanaman dan menyerap air dari tanah. Selanjutnya ada respirasi. Respirasi ini kayak kelapa sawit itu dia menggunakan makanan yang dihasilkan dari yang namanya fotosintesis demi untuk menghasilkan energi begitu. Dan juga proses dari respirasi ini itu terjadi di semua sel pada tanaman begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu kita lihat dari iklim. Ada beberapa bagian dari iklim seperti kayak suhu, curah hujan, kelembapan, dan intensitas cahaya matahari. Jika kita lihat dari tanah, mungkin lebih ke jenis tanahnya kayak seperti apa, baru struktur tanahnya dan pH tanahnya juga, serta kandungan dari unsur hara yang dikandung dalam tanah. Selanjutnya itu ada yang namanya genetika. Genetika ini lebih ke kayak varietas kelapa sawit ataupun gen yang dibawa oleh kelapa sawit itu sendiri begitu. Lalu ada manajemen kebun. Manajemen kebun ini seperti kayak pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan pemangkasan
Lalu kita masuk ke dalam teknik pembibitan tanaman kelapa sawit, yang dimulai dari mungkin pemilihan benih. Sumber benih kelapa sawit dapat diperoleh dari kebun benih yang bersertifikat atau dari pohon induk yang unggul. Lalu berasal mengenai ciri-ciri dari kriteria benih unggul, yaitu pertama, berasal dari varietas unggul yang memiliki produktivitas tinggi, apalagi tahan terhadap hama dan penyakit, dan menghasilkan minyak sawit yang berkualitas tinggi. Dan tentunya memiliki persentase perkecambahan yang tinggi juga, dan juga bebas dari hama dan penyakit, serta memiliki bentuk dan ukuran yang seragam. Selanjutnya ada persiapan benih, perendam, yang dimulai dari tahapan perendaman benih. Benih kelapa sawit itu direndam dalam air selama 24 sampai 48 jam untuk mempercepat perkecambahan. Perlakuan fungisida itu lebih ke kayak benih kelapa sawitnya itu dapat diberi perlakuan fungisida untuk mencegah yang namanya serangan jamur, apalagi jamur Ganoderma. Lalu ada yang namanya penyemaian benih, itu lebih ke masuk dalam tahapannya itu seperti kayak media semai. Itu media semai yang ideal adalah campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam padi. Baru teknik penyemaian ini lebih ke kayak benih kelapa sawit itu disemai dengan jarak tertentu dan kedalamannya yang tepat gitu. Lanjut dengan pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit lebih ke kayak bibit kelapa sawitnya itu lebih ke kayak perlu disiram secara teratur dan diberi pupuk serta dijaga kebersihannya. Selanjutnya ada pemindahan bibit. Tahapan dalam mungkin pemindahan bibit ini, usia bibit tuh kriteria dari usia bibit kelapa sawit itu dapat dipindah ke lahan tanam setelah berumur 6-8 bulan. Ini seperti pada fase premuseri yang fase mainuseri itu dipindahkan ke lapangan. Dan mengenai teknik pemindahannya itu, bibit kelapa sawit dipindahkan dengan hati-hati agar tidak merusak akarnya. Selanjutnya adalah pengelolaan benih begitu, yang dimulai dari mungkin pemilihan lokasi terhadap benihnya. Dan kriteria lokasi itu yang pertama harus memiliki iklim yang sesuai untuk pertumbuhan kelapa sawit, lalu memiliki tanah yang subur dan memiliki drainase yang baik, dan juga terletak di daerah yang aman dari banjir dan angin yang kencang, dan mudah diakses serta memiliki akses ke sumber air. Selanjutnya, setelah pemilihan lokasi, ada yang namanya persiapan lahan. Persiapan lahan ini lebih ke mungkin tahapannya itu pembersihan lahan. Lahan dibersihkan dari vegetasi dan sampah. Pengolahan tanah itu diolah dengan cara dibajak, digemburkan, dan diratakan. Lalu ada pemupukan. Pemupukan itu seperti kayak lahan diberi pupuk organik
dan pupuk kimia sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap penanaman bibit, yang dimulai mungkin jarak tanamnya gitu kan. Jarak tanam yang ideal untuk kelapa sawit itu mungkin sekitar 9 kali 9 meter. Dan teknik penanamannya, bibit kelapa sawit itu ditanam dengan cara yang benar agar akarnya tidak rusak. Lalu ada yang namanya kita masuk ke dalam pemeliharaan kebun benih. Penyiraman itu dimulai dari kayak kebun benihnya itu perlu disiram secara teratur, terutama pada musim kemarau. Lalu pemupukannya lebih kayak perlu dipupuk secara berkala untuk yang namanya memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Lalu pengendalian hama dan penyakit yang memang sering menyerang tanaman kelapa sawit, mungkin seperti kumbang tanduk, tikus, apalagi ya, dan mungkin penyakit yang sering umumnya itu Ganoderma, itu harus memang dikendalikan secara tepat dosis, tepat cara, tepat itu. Lalu ada itu yang namanya pemangkasan daun-daun tua dan kering, itu gunanya memang perlu dipangkas demi meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya adalah seleksi dan perbanyakan dari tanaman kelapa sawit. Seleksi tanaman kelapa sawit, kriteria seleksi itu lebih kayak mungkin yang pertama memiliki produktivitas yang tinggi, yang kedua tahan terhadap hama dan penyakit, yang ketiga menghasilkan minyak sawit yang berkualitas tinggi, yang keempat memiliki yang namanya pertumbuhan yang cepat, dan yang kelima memiliki bentuk dan ukuran yang seragam. Teknik perbanyakan tanaman kelapa sawit. Perbanyakan generatif itu lebih ke kayak perbanyakan dengan menggunakan biji. Perbanyakan vegetatif itu lebih kayak perbanyakan dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman seperti tunas ataupun anakan. Lalu perbanyakan generatif, hibridisa itu menggunakan cara hibridisasi, yaitu kayak menjalankan varietas kelapa sawit yang unggul untuk menghasilkan varietas baru yang lebih baik. Lalu kita gunakan juga seleksi massal. Seleksi massal ini kayak memilih pohon induk yang memiliki sifat unggul dan menggunakan bijinya untuk perbanyakan. Lalu ada yang namanya perbanyakan vegetatif. Perbanyakan vegetatif ini seperti mungkin kultur jaringan ya. Kultur jaringan itu teknik dimana perbanyakan tanaman secara in vitro dengan menggunakan potongan jaringan tanaman. Lalu tunas juga kan. Tunas itu kayak memisahkan tunas dari pohon induk dan menanamnya secara terpisah. Lalu ada anakan, tuh memisahkan anakan dari pohon induk dan menanamnya juga secara terpisah. Lalu kita masuk ke dalam tahapan dari pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Secara singkatnya tuh hama tanaman kelapa sawit seperti kumbang tanduk itu lebih ke tanaman yang hama yang merusak buah dan tandan kelapa sawit. Baru kumbang penggerek batang tuh lebih kayak merusak batang dari si kelapa sawit, serta ulat daun tuh merusak daun, serta tungau merusak daun dan buah dari kelapa sawit. Dan adapun penyakit tanaman kelapa sawit seperti mungkin busuk pangkal batang, itu mungkin lebih ke Ganoderma kalau nggak salah. Ini penyakit yang menyerang batang kelapa sawit dan menyebabkan pembusukan. Lalu ada namanya penyakit daun, penyakit yang memang menyerang daun kelapa sawit dan menyebabkan daun menguning dan rontok. Selanjutnya ada penyakit buah, penyakit yang memang menyerang buah kelapa sawit dan menyebabkan buah membusuk. Lalu ada pengendaliannya seperti pengendalian hama dan penyakit, itu lebih kayak
pengendalian biologisnya itu menggunakan musuh alami hama dan penyakit. Baru kalau pengendalian kultur teknis itu lebih kayak melakukan praktik budidaya yang baik untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Dan pengendalian kimia mungkin seperti yang kita tahu lebih kayak menggunakan pestisida dan fungisida untuk mengendalikan hama dan penyakit. Oh, salah, maaf. Insektisida dan fungisida untuk mengendalikan hama dan penyakit. Lalu pemanenan dan pasca panen dari si kelapa sawit ini. Secara singkatnya mungkin mengenai pemanenan buah kelapa sawit itu, untuk kriteria usia pemanenan tuh buah kelapa sawit dapat dipanen setelah berumur 18 sampai 24 bulan. Lalu teknik pemanenan tuh kayak buah kelapa sawit dipanen dengan menggunakan alat seperti sabit ataupun pisau ataupun kalau tinggi egrek. Lalu mengenai kriteria pemanenan, buah kelapa sawit ini dipanen saat matang dan berwarna merah kehitaman. Itu apalagi pasca panen dari si kelapa sawit. Tentunya setelah dipanen maka akan dikumpulkan dan diangkut. Buah kelapa sawit itu dikumpulkan dan diangkut ke pabrik pengolahan. Serta setelah sampai pabrik maka dilakukannya pengolahan buah kelapa sawit itu diolah gitu dengan berbagai macam proses sehingga menjadi minyak sawit dan inti sawit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.